saya di Family House. Di video kali ini, saya awali dengan mendampingi adik Leksan sekolah online. Dan ini saya sedang membuat video membaca sebagai tugas adik Leksan dari sekolah. Setelah selesai membuat video, saya langsung mendampingi adik Leksan untuk mencatat dan menempel materi dari sekolah yang sudah di-print. Ini untuk melatih adik Leksan juga ya dalam menulis dan membacanya. Karena adik Leksan kan masih kelas 1. Tonton terus video saya ya sampai habis. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di sini adik Leksan sudah mulai mengantuk karena dia sudah mulai bosan dengan belajar online-nya. Biasanya kita selalu belajarnya di belakang. Cuman karena kali ini di belakang lagi diperbaikin sama Pak Suami, jadi kita pilih di sini aja biar ganti suasana. Soalnya kalau di kamar, adik Leksan kadang nggak betah belajarnya, malah jadi main-main lagi. Tapi meskipun dia mulai bosan, ya kita sebagai orang tua yang harus menjelaskan ke anak biar dia nggak bosan. Nah ini Pak Suami sama Kakak Gen lagi beresin di belakang karena ini kemarin baru ditambahin sedikit ke belakang. Biar lebih nyaman kalau saat saya ada pesanan kue atau saya beraktivitas di dapur belakang. Nah ini tinggal bikin sedikit tambahan terasnya ke belakang biar kalau turun hujan juga nggak terlalu becek di belakangnya. Setelah selesai mendampingi adik Leksan sekolah online, saya lanjut memasak nasi dulu. Dan saya juga ini belum masak sayur dan lauk untuk makan siang nanti. Habis masak nasi nanti saya lanjut masak sayur dan lauknya. Nah ini biasanya air cucian berasnya itu saya nggak buang, tapi saya tampung untuk siram tanaman nanti sore. Selesai masak nasi, ini sudah mulai gerimis ya cuacanya, dan Pak Suami dan Kakak Gen minta dibuatkan kopi. Nah ini saya buatkan kopinya dulu ya. Dan di sini juga sudah mulai turun hujan, lumayan deras juga. Ini saya itu kalau biasanya bikin kopi itu suka mengira-ngira menakar-nakar gitu nah untuk ukuran kopinya, karena takut nanti kebanyakan kopinya malah jadi pahit lagi atau rasanya lebih pekat. Makanya saya kalau untuk kopi itu selalu menakar-nakar begini, perkiraan aja sih, feeling aja. Ini suara hujannya deras betul di luar ini. Tumben kali ini hujannya deras betul. Maka di luar tuh baru juga disemen sama Pak Suami dan Kakak Gen. Nggak tahu tuh jadinya bagaimana nanti semuanya, mungkin sudah hancur atau gimana, nggak tahu juga sih. Oke, ini kopi sudah siap, tinggal dinikmati. Nah ini hujannya deras betul sampai suara saya juga nggak kedengaran kalau misalnya teriak-teriak. Nah ini tadi sebelum hujan Kakak Gen sama Kakak Caca pergi ke pasar beli mie dan telur gitu. Nah karena stok mie di rumah sudah habis, jadi mereka beli tadi enggak tahu berapa bungkus ini. Terus ini nanti rencananya mau saya masak 2 bungkus sama sayur. Karena kali ini saya memasak sayur daun singkong campur mie aja gitu. Nah ini saya mau masukkan dulu minyak ke lemari biar ada untuk stok
hari-hari berikutnya. Tuh. Ini saya mau keluarkan dulu sayur daun singkongnya, karena ini kemarin sudah dikacak-kacak sama Pak suami, jadi hari ini tinggal masak aja gitu. Nah, ini telur yang dibeli sama kakak Gen tadi, saya hanya beli 2 piring aja. Biasanya sih saya kan belinya itu 1 ikat gitu, tapi karena saat ini saya belum mau mulai jualan lagi, jadi saya hanya beli 2 piring aja gitu. Nanti kalau sudah mulai jualan baru saya beli 1 ikat lagi seperti semula gitu. Nah, ini saya mau simpan dulu telurnya. Biasanya sih saya taruhnya di bawah meja begini, jadi biar gampang kalau mau ngambilnya, kalau mau masak. Nah, ini saya lagi mau bikin bumbu untuk sayur daun singkongnya tadi. Saya hanya pakai bawang merah dan bawang putih aja. Saya chopper, nggak terlalu halus juga sih gitu, biar ada agak teksturnya aja gitu. Nah, ini nanti saya mau masak campur mie yang tadi gitu. Nah, sebelum saya masak, saya mau cuci dulu daun singkongnya, karena ini kemarin kan dikacak-kacak sama Pak suami pakai garam, karena biar lebih lembut saat dimasak nanti gitu. Nah, ini saya sudah mencucinya, terus saya mau peras dulu karena saya nggak suka kalau masih ada bau-bau wangi dari daun singkong gitu. Jadi biasanya saya cuci begini biar juga garam-garamnya keluar gitu. Saya pernah dengar sih kata ada yang bilang dulu kalau kita kacak-kacak daun singkong dengan garam itu selain bikin daun singkong jadi lembut, katanya bisa mengurangi kadar asam uratnya juga sih, katanya begitu. Tapi saya tidak terlalu tahu sih gitu, cuman dengar aja dulu. Ya, karena memang saya juga suka daun singkong, jadi ya saya lakukan aja seperti itu, pakai garam gitu. Ya, mudah-mudahan tidak asam urat, karena kami memang hari-hari ya sukanya daun singkong gitu. Apalagi di tempat kami kan masih bisa gitu tanam-tanam sayur daun singkong, karena daun singkong yang paling gampang untuk tumbuh kan, jadi masih banyak gitu tanam-tanam daun singkong di sekitar rumah gitu. Nah, ini kemarin diambil di ladang dekat rumah yang gak terlalu jauh dari rumah gitu. Ada sedikit ladang yang sebenarnya tanahnya sih tanahnya orang gitu, cuman orangnya belum bangun di situ, jadi kita pakai untuk berladang dulu, tanamin batang singkong, tanamin sayur-sayuran singkong gitu, daun singkong ya, bukan singkong gitu. Nah, ini saya sudah mulai mau menumis bumbunya dulu. Ini jangan salpok ya sama kualinya, karena saya tuh memang lebih suka pakai kuali yang begini gitu, karena rasanya tuh kalau masak pakai kuali besi seperti ini rasanya lebih nyaman dan lebih bebas gitu. Nah, ini saya mulai menumis bumbunya. Jadi saya mau tumis dulu sampai dia mulai harum, biar nanti rasanya juga lebih enak gitu. Ini videonya saya percepat ya, biar teman-teman juga nggak bosan melihat saya tumis bumbunya terus gitu. Lanjut, ini saya mulai pecahkan telurnya, karena nanti saya lauknya ya mau pakai telur aja gitu. Nah, ini saya pecahkan dan sambil saya juga perhatikan tumisan saya, takutnya gosong lagi nanti gitu. Nah, ini saya mulai masukkan sayur daun singkongnya, terus saya aduk-aduk biar tercampur rata dengan bumbunya. Habis itu baru nanti saya tambahkan air sedikit biar gak terlalu kering ya, terus biar dia bisa juga lebih mateng nanti
daun singkongnya gitu, jadi nggak terlalu bau langu gitu. Nah ini saya diamkan sebentar. Nah ini saya sambil mau kocok telurnya, tapi sebelumnya saya kasih garam aja dulu karena di rumah juga nggak suka yang pakai Royco, jadi cuman kasih garam aja gitu. Nah ini saya aduk-aduk dulu telurnya. Nah, tapi di video kali ini saya nggak videoin yang saya masukkan mie ke sayur dan waktu goreng telur. Nah, dan ini dia hasil masakan saya hari ini, tumis daun singkong campur mie. Rasanya enak dan walaupun sangat sederhana ya. Dan sekian dulu video saya kali ini. Tungguin ya video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya.